dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya?
Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara penuh dengan kebaikan Tuhan, amin. Boleh saya lihat dulu umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan kita dahsyat dan ajaib, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu pasti bahwa Tuhan Yesus setia dalam hidup kita, amin saudara. Amin, saudara mau nyanyikan kebaikan Tuhan siang ini, amin. Amin. Boleh sorak-sorakan. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo tepuk tangan semuanya di atas kepala saudara. Come on. Ayo gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan. Menari buat Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya.
memuji. Ayo sekali lagi angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Come on. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi. Thank you Jesus. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar. Thank you Lord. Kasih setiamu besar selamanya. Ayo nyatakan saudara. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih Tuhan besar dalam hidup kita, amin. Amin saudara. Saudara mau lebih lagi memuji buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib, amin. Amin. Sebab kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kebaikan, saudara, amin. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib. Nyatakan pujian ini dari imanmu, saudara, amin. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur selamanya. Engkau yang berkuasa hidup selamanya. Boleh sorak-sorakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Come on. Engkau yang termulia di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama yang penuh dengan keajaiban, nama pembuat mujizat dalam hidup kami. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Percaya, saudara, dalam masa dulu, pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan.
untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih, hidup kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Hidup kami penuh akan sejahtera, damai sukacita yang Tuhan Yesus senantiasa limpahkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami bawa ibadah kami ini dengan tanda ucapan syukur setiap kami untuk menyatakan setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami buka hati kami untuk datang menyembah-Mu, untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami bebaskan roh kami untuk menyembah Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami sembah, layak kami masyurkan. Kau layak
syukur kami Tuhan. Kami nyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Nugerah-Mu besar bagiku. Dengan segenap hati, dengan segenap perlindungan.
Shalom saudara, puji nama Tuhan. Saya sangat bersuka cita hari ini dapat memberkati saudara. Dan saya sangat bersuka cita saudara dapat berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa apapun keadaan saudara saat ini, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir saat ini juga untuk saudara sekalian. Dan saya percaya saudara, apapun yang menjadi persoalan dan juga tantangan saudara saat ini, percayalah saudara, Tuhan selalu ada bersama dengan saudara dan mujizat masih ada sampai hari ini. Puji nama Tuhan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa belakangan ini sering terjadi satu perpecahan saudara, di mana ada begitu banyak keretakan-keretakan terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga saudara. Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa organisasi pertama dan tertua yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini saudara adalah keluarga. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, bagaimana Allah saudara, coba saudara kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 saudara. Tuhan Allah berfirman begini saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, artinya sejak awal kita diciptakan bahwa manusia tidak baik kalau hidup sendiri saudara. Artinya Tuhan memberikan seseorang penolong yang sepadan saudara. Artinya yang sepadan ya saudara, di mana tentunya Tuhan tahu apa yang menjadi seseorang yang bisa menolong kita saudara ya. Artinya Tuhan melihat bagaimana seseorang itu bisa menjadi penolong bagi hidup kita sebelum kita membangun rumah tangga saudara. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dari itu keluarga adalah amanat Tuhan untuk manusia. Karena keluarga adalah komunitas kecil saudara, yang inisiatornya bukanlah manusia, tetapi Tuhan sendiri saudara. Jadi inisiatornya itu bukanlah manusia, tetapi Tuhan saudara. Makanya saudara, setiap anggota keluarga itu memiliki derajat yang sama. Kalau tadi kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18, yaitu sepadan saudara. Namun memiliki tanggung jawab. Ingat sekali lagi, kita perlu garis bawahi ya, kita perlu ingat bahwa namun memiliki tanggung jawab yang berbeda. Sekalipun derajatnya sama, artinya sepadan saudara, tetapi memiliki tanggung jawab yang berbeda. Makanya saudara, sekali lagi, keluarga bukanlah struktur saudara, melainkan fungsi. Artinya gini saudara, keluarga bukannya sekedar suami, istri, anak. Tetapi saudara, keluarga selain ayah memiliki hubungan dengan istri, istri memiliki hubungan dengan anak-anak, maupun ayah, ibu, suami, istri memiliki hubungan dengan anak-anak. Begitupun dengan anak-anak dengan orang tuanya. Makanya saudara, kita harus tahu bahwa ketika kita membangun suatu bahtera keluarga atau bahtera rumah tangga, kita harus ingat, kita harus siap memiliki komunikasi yang baik, memiliki hubungan yang baik kepada setiap anggota keluarga kita. Oleh sebab itu saudara, tema khotbah saya pada hari ini yaitu membangun keluarga yang sehat. Kita tahu saudara, begitu banyak anak-anak Tuhan yang keluarganya, yang rumah tangganya digoncang saudara, yang berakhir dengan perceraian saudara. Karena mungkin bilang ketika sudah belasan tahun menikah, tidak cocok, seperti bongkar pasang saudara. Ketika sudah lama menikah, tiba-tiba berkata, saya tidak cocok dengan dia. Wow, saudara, ini yang terjadi dan saya terkadang berpikir saudara, mengapa demikian terjadi ya saudara? Mengapa anak-anak Tuhan, terutama anak-anak Tuhan nih saudara, yang keluarganya akhirnya memilih untuk berpisah saudara. Akhirnya yang jadi korban adalah anak-anaknya. Bingung memilih papa atau mamanya, ayah atau ibunya saudara. Karena
Karena akibat apa saudara? Keegoisan satu dengan yang lain. Karena kurangnya komunikasi, kurangnya relationship saudara, hubungan antara suami dan istri. Makanya kenapa kita lihat begitu banyak rumah tangga, terutama yang muda-muda ya, yang masih muda-muda, yang menikah saat ini, harus ingat bahwa ketika kamu memilih untuk menikah, artinya kamu siap berbagi apapun yang kamu miliki, pikiran, perasaan, dan juga hubungan yang tadinya kamu hanya sendiri, sekarang kamu sudah berdua. Kamu harus bisa membagi hidupmu dengan istrimu, begitupun istri dengan suami. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga harus mengedepankan fungsi saudara. Ya, fungsi di dalam struktur keluarga. Kita tahu bahwa setiap kita dalam keluarga itu memiliki fungsinya masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar posisi ya, bukan hanya sekedar suami, istri, anak, tetapi fungsi seorang anak apa, fungsi seorang istri apa, dan fungsi seorang suami itu apa. Makanya, sebenarnya saudara, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pembina yang tertinggi di dalam struktur keluarga, percaya saudara, apapun yang menjadi polemik atau masalah di dalam rumah tangga, kita tahu kepada siapa kita harus mencari, kepada siapa kita harus berdoa. Jadi saat suami sedang emosi atau istri sedang emosi, jangan sampai itu menjadi satu bumerang atau menjadi satu kekacauan di dalam rumah tangga. Tetapi ingat, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pribadi di dalam rumah tangga kita yang paling tertinggi, apapun masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi di dalam rumah tangga, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan jawaban tepat pada waktunya. Amin saudara. Saudara, pertanyaannya, bagaimana cara kita dapat membangun keluarga yang sehat saudara? Bagaimana agar keluarga ini tetap harmonis saudara? Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang sehat, yang harmonis, yang saling mengasihi? Ada 5 poin saudara yang akan saya bagikan pada hari ini. Secara cepat saja saudara, yang pertama saudara, yaitu adanya komitmen. Saudara, untuk menundukkan diri, dasarnya adalah komitmen saudara. Ini sangat penting banget saudara, sangat-sangat penting. Perlu komitmen, yang dimana komitmen itu adalah tali kekang bagi ego dan emosi manusia. Jadi bagaimana egois satu dengan yang itu dihancurkan saudara, emosi suami dan istri atau istri dan kepada suami dihancurkan. Karena ada apa saudara? Komitmen itu. Ketika kita tahu bahwa komitmen itu sangat penting, otomatis saudara, saat emosi kita tidak mudah meledak, tapi kita bisa kontrol, kita bisa jaga saudara agar tidak sampai menyakiti pasangan kita, menyakiti anak-anak kita. Begitupun seorang anak kepada orang tua. Kamu harus menjaga emosimu, menjaga komitmenmu sebagai seorang anak kepada orang tuamu. Itu pentingnya komitmen saudara. Makanya saudara, kalau saudara membaca di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22-30, lalu Efesus 6 ayat 1-3, dan 1 Petrus 3 ayat 1-2, nanti saudara bisa baca bagaimana kita harus memiliki komitmen kepada Allah saudara. Dan di situ dikatakan di dalam kitab Efesus saudara, pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 30, kita tahu bahwa judul perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Wow, perikopnya saja saudara itu sudah berbicara tentang bagaimana kasih Kristus adalah dasar hidup. Kasih Tuhan itu adalah dasar saudara, pondasi yang sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga saudara. Makanya saya bilang, ketika kita memiliki komitmen, kita tahu saudara, komitmen kita bukan hanya kepada suami dan istri saudara, tetapi kepada siapa saudara? Kepada Kristus saudara, kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan saudara. Jadi ketika saudara melanggar komitmen itu saudara, artinya saudara, tanpa kita sadari kita sedang membuat hati Tuhan sedih saudara dengan
apa yang kita lakukan. Tetapi saudara, hari ini kalau saudara membuka hati, percayalah Tuhan adalah Allah yang mengampuni saudara, mengampuni kita semua saudara. Ketika kita memiliki hati untuk mau berbalik dan kembali kepada komitmen kita kepada Kristus saudara. Puji nama Tuhan saudara. Jadi saudara, yang pertama adalah komitmen saudara. Sangat penting komitmen itu saudara. Agar supaya keluarga kita menjadi keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, keluarga yang tetap memiliki kasih, yaitu komitmen saudara. Karena dengan komitmen, kita saling menundukkan diri satu dengan yang lain. Supaya kasih Tuhan, kasih Kristus terus terjalin di dalam kehidupan keluarga kita. Lalu saudara, yang kedua, bagaimana kita dapat membangun keluarga yang sehat saudara? Yang kedua saudara, yaitu ada kasih dan pengampunan. Saudara, kita tahu pasangan kita tentunya memiliki kekurangan saudara. Suami punya kekurangan, istri punya kekurangan, anak-anak juga punya kekurangan saudara. Kita tidak bisa mencari pasangan di muka bumi ini yang sempurna saudara. Tidak akan pernah ada saudara. Sekali lagi, tidak akan pernah ada. Mengapa saudara? Karena Tuhan tentu menciptakan kita menjadi penolong bagi suami, menjadi penolong bagi istri. Artinya tidak bisa perfect saudara. Suami tidak bisa perfect, maupun istri juga tidak bisa sempurna saudara. Artinya saling membutuhkan, saling menopang, saling menolong saudara. Dan oleh sebab itu saudara, tentunya setiap pasangan memiliki masa lalu yang berbeda-beda, memiliki masalah di dalam kehidupannya. Tetapi ketika ada kasih dan pengampunan saudara, itulah yang menjadikan rumah tangga itu tetap kuat, tetap harmonis, tetap memiliki komitmen kepada Allah. Karena ada kasih dan pengampunan. Kita tahu saudara, saat saya mendengar saudara, ada beberapa rekan teman saya yang sudah berumah tangga, sharing saudara kepada saya, bagaimana dia pusing dengan sikap istrinya, dan juga dia kecewa dengan sikap suaminya. Tetapi saya katakan, lepaskan pengampunan. Saya katakan, bagaimanapun dia adalah pasangan yang dimana kalian sudah mengucapkan janji kepada Allah untuk sampai maut memisahkan. Artinya, lepaskan kasih, doakan, berikan pengampunan, tunjukkan sikap Kristus itu kepada suamimu, kepada istrimu. Dan percayalah, Tuhan akan menjamah suamimu, menjamah hati istrimu. Karena apa? Ketika engkau mengandalkan Tuhan, saya katakan ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Saudara, Tuhan selalu melihat hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kasih adalah dorongan terbesar untuk dapat mengampuni. Wow. Bahwa kasih adalah dorongan yang terbesar untuk dapat mengampuni. Apabila kita belum dapat mengasihi orang yang harus kita ampuni, mulailah dengan mengasihi Tuhan. Pertanyaannya saudara, apakah kita hari ini mengasihi Tuhan? Kalau mungkin sulit bagi kita untuk mengampuni orang lain, mengampuni suami kita atau istri kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Apakah saudara hari-hari ini benar-betul mengasihi Tuhan? Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, tentu saudara juga mengasihi pasangan saudara, mengasihi anak saudara, bukan membenci atau menjauhi. Artinya kasih saudara kepada Tuhan itu tidak sungguh-sungguh saudara. Karena apa? Karena seseorang yang mengasihi Tuhan tentunya pasti juga mengasihi pasangannya, mengasihi keluarganya, bukan meninggalkan keluarganya. Apalagi dalam keadaan terpuruk saudara, tiba-tiba harus ditinggalkan. Itu bagaimana saudara? Perasaan Tuhan saudara. Kita harus melihat bagaimana kasih Tuhan begitu luar biasa terhadap kita, terhadap Bapak Ibu saudara. Artinya kita harus memiliki kasih dan pengampunan kepada pasangan kita saudara, kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, yaitu poin yang kedua, adanya kasih dan pengampunan. Tadi yang pertama adalah komitmen saudara, yang kedua yaitu ada kasih dan pengampunan. Bagaimana kasih adalah dorongan terbesar saudara. Ingat saudara bahwa
Tuhan sangat menginginkan keluarga yang memiliki kasih di dalam keluarganya. Tuhan sangat merindukan keluarga-keluarga di mana anak-anak Tuhan saling mengasihi, di mana suami dan istri saling mencintai, bukan hanya sekedar fisik, tetapi kasih yang murni, cinta yang murni kepada anak-anak juga, sehingga anak juga merasakan kasih itu dari kedua orang tuanya, dari orang tuanya, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, yang ketiga, bagaimana kita dapat membangun keluarga yang sehat? Yang ketiga, yaitu ada komunikasi, saudara. Yang ketiga, tadi kalau saya sampaikan di awal, bagaimana keluarga bukanlah struktur, melainkan hubungan, saudara. Adanya relationship. Dan hubungan itu tentunya dijalin dengan apa, saudara? Dengan komunikasi. Saudara, kalau kita melihat dalam kitab Amsal pasal 16, boleh saudara buka kitab Amsal pasal 16, ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Sampai yang ke-24, saudara. Saya akan bacakan, saudara. Demikian firman Tuhan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wow, bagaimana saudara perkataan kita ini harus perkataan yang menyenangkan. Karena dikatakan bahwa di dalam kitab Amsal bahwa perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, saudara. Wow, madu manis, saudara, rasanya. Jadi bagaimana dengan perkataan kita kepada suami, perkataan kita kepada istri dirasakan dan dinikmati seperti madu, saudara, yang manis rasanya. Sehingga ketika didengar, wow, rasanya menyejukkan hati, saudara, menyenangkan hati. Sehingga dengan komunikasi yang sehat, inilah rumah tangga saya percaya akan tetap utuh, saudara, sampai mau memisahkan Bapak Ibu saudara sekalian. Karena apa, saudara? Karena tadi komunikasi yang baik, yang menyenangkan, saudara. Kita harus cari cara, kita harus tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yang menyenangkan suami dengan istri, dan juga kepada anak, saudara, dan juga kepada anak ya, saudara ya. Artinya jangan sampai kita lupa akan hal ini, bahwa komunikasi adalah hal yang paling penting, saudara, di dalam membangun keluarga yang sehat. Makanya pengertian tidak dapat dicapai. Saya tulis di sini, saudara, pengertian tidak dapat dicapai tanpa adanya komunikasi. Karena komunikasi akan menjadi hal yang menyenangkan untuk dilakukan apabila setiap kita lebih belajar untuk merespon lebih daripada bereaksi. Artinya kita perlu lebih belajar untuk merespon, saudara. Responi komunikasi istrimu. Responi komunikasi suami Bapak Ibu saudara. Karena itu penting, saudara, dalam membangun keluarga yang sehat. Tadi kita bicara tentang komitmen. Tadi kita bicara tentang kasih dan pengampunan. Lalu yang ketiga kita bicara soal komunikasi. Bagaimana perkataan kita ini harus menyenangkan supaya manis dirasanya, manis dirasakan, manis didengar. Wow, betapa luar biasanya, saudara. Karena kita tahu, sekali lagi, keluarga merupakan organisasi pertama yang Tuhan ciptakan di muka bumi ini, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Yang keempat, saudara, bagaimana cara kita agar membangun keluarga yang sehat dan tetap harmonis, saudara? Yaitu adanya kebersamaan, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Filipi, saudara, boleh dibuka, saudara, kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang kedua, saudara. Nah, dikatakan begini, saudara. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wow, saudara, artinya hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, saudara. Artinya ada kebersamaan, saudara. Fellowship menjadi hal yang fundamental di dalam keluarga, saudara. Belajarlah untuk mengutamakan dan mementingkan keluarga dahulu, baru orang lain, saudara.
Seringkali kita terbalik, saudara. Kita mementingkan orang lain dibandingkan keluarga kita. Kita sibuk di luar sana. Kita terlalu sibuk dengan waktu-waktu kita di luar sana. Tapi keluarga kita, saudara, kita tidak melayani keluarga kita. Kita tidak care. Kita tidak peduli, saudara, dengan keluarga kita. Makanya, saudara, saya melihat banyak, saudara, keluarga-keluarga Kristen yang sibuk, saudara, dalam pelayanan. Sekali lagi saya katakan bukan berarti pelayanan tidak boleh, saudara. Kita boleh pelayanan, saudara. Tetapi ingat, jangan sampai kita melupakan keluarga kita, saudara. Kita lupa melayani keluarga kita dengan baik. Kita seringkali menampilkan di dalam pelayanan kita di gereja seakan-akan baik semuanya. Indah dilihat jemaat. Tetapi saudara, ketika kita balik ke rumah, kita seringkali tidak ada kebersamaan, tidak ada komunikasi. Akhir bertengkar terus, saudara. Bertengkar setiap hari. Artinya seakan-akan berbeda sekali, saudara, ketika kita melayani di gereja, tapi di dalam keluarga kita berbeda sekali, saudara. Kita tidak melayani keluarga kita dengan baik. Kita tidak mengutamakan keluarga kita dengan baik, sehingga terjadinya perpecahan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, perlunya kita memiliki sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Itu sangat penting, saudara. Makanya, saudara, tadi saya katakan apa, saudara? Bahwa fellowship menjadi hal yang fundamental di dalam keluarga. Menjadi hal yang penting, saudara. Kebersamaan itu. Saudara, sekali-sekali saudara boleh memiliki quality time, saudara, dengan suami dan istri, dengan anak-anak, saudara. Mungkin bisa pergi keluar. Tidak perlu mahal-mahal, saudara. Yang penting saudara bisa jalan-jalan ke taman, berkomunikasi dengan baik, atau mungkin jalan-jalan sederhana saja, saudara. Kalaupun ada berkat, silakan saudara bisa jalan-jalan ke luar negeri. Tapi saudara, yang paling penting adalah bukan jalan-jalannya, saudara. Tetapi kebersamaannya itu yang paling penting, saudara. Itu yang harus kita jalin, saudara. Yang harus kita jaga. Karena kalau sampai kebersamaan itu tidak kita jaga, saudara, kita tahu, saudara, akan terjadi keretakan dalam keluarga. Akan terjadi perpecahan, saudara. Akan terjadinya satu komunikasi yang dingin, saudara. Yang cuek, saudara, satu dengan yang lain. Tidak peduli satu dengan yang lain. Cuma datang ke rumah untuk tidur, setelah itu besok pergi lagi. Begitu setiap hari, saudara. Tetapi sebenarnya yang terpenting adalah memiliki waktu untuk berfellowship bersama. Menjalin kebersamaan itu. Itu sangat penting, saudara. Makanya kalau orang memiliki kasih dan satu tujuan, tentu dia tahu apa yang harus dia lakukan, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir, saudara, bagaimana cara agar kita membangun keluarga yang sehat, saudara? Yang terakhir, adanya kesejahteraan, saudara. Saudara, kesejahteraan itu muncul ketika ada damai, saudara. Dan damai itu muncul ketika ada Kristus. Kepenuhan akan Kristus, saudara, pasti menghasilkan kedewasaan rohani, saudara. Amin, saudara. Sekali lagi saya bacakan, saudara, bahwa kepenuhan akan Kristus pasti menghasilkan kedewasaan rohani. Wow. Saudara, perlu kita catat, saudara, bahwa kesejahteraan itu akan muncul ketika ada damai, saudara. Ketika ada Kristus di dalam rumah tangga. Ada kasih Kristus di dalam keluarga. Percaya, saudara, ketika kita kepenuhan akan Kristus, tentunya kita akan menghasilkan kedewasaan rohani yang bisa dirasakan buahnya, yang bisa dirasakan oleh suami kita, istri kita, anak-anak kita, mertua kita, keluarga besar kita, siapapun yang ada di sekitar kita bisa merasakan, saudara. Makanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita ingat bahwa membangun keluarga yang sehat itu perlu namanya kasih dari Allah. Sangat penting, saudara, untuk memiliki damai. Karena kedamaian itu sangat indah, saudara, di dalam rumah tangga. Saya tahu, saudara, tidak ada rumah tangga yang sempurna. Pasti akan ada namanya pertengkaran kecil, ya, saudara. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita, saudara, adalah ketika pertengkaran itu muncul, bagaimana respon kita, saudara. Itu yang paling penting.
saat kita meresponinya dengan emosi yang meledak, tentu kita tahu endingnya seperti apa, saudara. Tetapi ketika kita meresponnya dengan emosi yang stabil, yang bisa diselesaikan dengan baik, pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan ada solusi di balik masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi di dalam rumah tangga. Karena saudara ingat, tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi ketika kita menjadikan Kristus sebagai penopang di dalam rumah tangga kita, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja atas kehidupan keluarga kita, saudara. Sebagai penutup, saudara, dari khotbah saya, saudara, yaitu janganlah paksakan pasangan Anda untuk menjadi cocok dengan Anda. Sekali lagi, saudara, janganlah paksakan pasangan Anda untuk menjadi cocok dengan Anda. Tetapi paksakan diri Anda untuk menjadi cocok dengan pasangan Anda. Artinya kita yang harus memaksakan diri kita untuk menjadi cocok dengan pasangan kita, saudara. Dan jadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin tertinggi di dalam membangun keluarga yang sehat, saudara. Jadi kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin tertinggi di dalam membangun keluarga yang sehat, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berdoa, saudara, bagaimanapun keadaan keluarga saudara saat ini, ingatlah, saudara, kita harus memiliki apa, saudara? Komitmen. Yang kedua, kasih dan pengampunan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, kebersamaan. Dan yang terakhir, kesejahteraan, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari tundukkan kepala saudara. Saya ingin berdoa untuk saudara sekalian. Tuhan yang kami sembah, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu, ya Tuhan Yesus, atas setiap umat-Mu, atas setiap kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan, atas semua hal yang boleh Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini, Tuhan Yesus, sama berdoa bagi para keluarga-keluarga dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan yang boleh menjawab, Tuhan yang memberikan jalan keluar tepat pada waktunya, ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa, ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau turunkan berkat, kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah, menyertai atas setiap rumah tangga dimanapun berada. Tuhan Yesus, aku tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan keluarga yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dan mujizat Tuhan masih ada. Apapun menjadi pergumulan dalam kehidupan rumah tangga, Bapak, Ibu, Saudara, hamba berdoa, ya Tuhan, kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera Allah menyertai setiap rumah tangga dimanapun saat ini mereka berada. Tuhan Yesus, hamba berdoa, kiranya berkat Tuhan mengalir atas setiap hamba-hamba-Mu, atas setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, damai sejahtera mengalir, Tuhan, lebih lagi Roh Kudus yang menjamah. Ya Allah bataka, ya Allah basyanda, ya Allah ya Allah bahika, ya Allah bataka, ya Allah basyanda, ya Allah laba. Tuhan Yesus, turunkan kuasa-Mu. Roh Kudus menjamah rumah tangga, menjamah keluarga-keluarga yang ada, Tuhan. Anak boleh menghormati kedua orang tuanya. Suami dan istri boleh saling mengasihi. Dan juga orang tua boleh mengasihi anaknya, Tuhan. Ya Tuhan, turunkan cinta Tuhan, turunkan kasih Tuhan atas setiap rumah tangga, ya Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang ada, ya Bapa. Kiranya Tuhan yang mengurapi semua mereka, ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semua anak-anak-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berbicara. Biar Roh Kudus yang terus bekerja dan boleh menjamah setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang hadir pada hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih sukacita Tuhan menyertai kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, angkat kedua tanganmu. Saya ingin berdoa untuk saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penghiburan dari Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput saudara di awan yang permai, yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.